Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, daily vlog perdana buka jualan lagi. Alhamdulillah ini jualannya itu sudah memasuki bulan puasa Ramadan ya teman-teman. So bagi teman-teman yang penasaran gimana persiapan aku, gimana aku jualannya, yuk tonton ikuti kegiatan aku hari ini sampai akhir. Seperti biasa, sebelum melanjutkan video aku, jangan lupa nyalakan tombol subscribe-nya dan tombol loncengnya sekarang juga ya. Nanti kalau ada video-video terbaru aku seputar jualan atau daily vlog seperti ini, kalian gak akan ketinggalan, tapi akan mendapatkan notifikasinya itu pertama kali. Apa kabar teman-teman di rumah? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala urusannya, dan tetap semangat. Semoga teman-teman di rumah yang udah nontonin video aku ini sambil santai ya, sambil liatin video aku alias kegiatanku sebagai ibu rumah tangga yang akan buka warung jualannya di bulan puasa, apalagi ini bukanya kisaran jam 3-an sore. Seperti pada umumnya ya teman-teman, sebelum aku tuh buka warung alias aku menata meja warung jualan aku di teras rumah, aku membersihkan teras rumah aku karena emang lapak aku jualan itu alias toko warung aku itu jualan itu ya di teras rumah ini teman-teman. Makanya aku selalu usahakan sebelum aku buka warung jualan itu aku sapu-sapu dulu, aku pel dulu, usahakan bersih ya. Baru setelah itu aku akan menata beberapa persiapan warung, jajan ciki, terus kemudian peralatan-peralatan yang buat mendukung aku itu jualan di teras rumah. Nah setelah teras aku itu bersih, udah aku sapu, baru aku itu menata meja warung jualan. Kebetulan ya teman-teman, karena sebelum puasa tiba itu aku itu buka jualan kisaran puasa ketiga, puasa kelima. Soalnya aku itu kalau bukanya pertama kan nggak mungkin ya, biasanya kalau puasa pertama itu para emak-emak di rumah, para bunda-bunda itu udah nyiapin takjilan sendiri. Makanya pasti anak-anak nanti jarang kalau mau jajan ya teman-teman ya. Makanya aku bukannya itu ya kisaran puasa ketiga atau puasa kelima kayak gitu teman-teman. Terus kemudian karena aku itu udah merasa warung aku ini udah bersih, aku menata beberapa meja-meja, kemudian ngeluarin beberapa kayak rasa-rasa minuman, terus kemudian snack-snack yang harga 500-an, dan kemudian menyusul lagi untuk peralatan-peralatan yang buat aku ini jualan. Memang ya teman-teman, untuk warung jualan aku itu emang kecil-kecilan aja di teras rumah, karena emang kebetulan di gang aku ini kan banyak anak-anak ya. Jadi kesempatan aku banget memanfaatkan teras rumah aku itu buat jualan. Ini aku lagi milih-milih beberapa jajanan yang akan aku pajang. Soalnya aku selalu usahakan untuk meja warung jualan aku itu selalu rame untuk jajannya ya, selalu penuh, supaya nanti anak-anak yang jajan di warung aku itu seneng. Terus kemudian pilihan-pilihan jajan snacknya itu juga banyak. Gimana nih teman-teman dengan cuaca kalian di rumah? Apakah sama seperti aku? Kadang itu kalau pagi sampai siang itu panas banget, terus kemudian nanti sore harinya itu hujan. Soalnya ini beberapa hari emang di daerah aku itu juga gak menentu ya, kadang panas banget, terus kemudian sorenya nanti hujan atau malamnya hujan. Pokoknya belum menentu gitu loh teman-teman ya. Tapi meskipun nanti masih musim hujan atau panas pun, aku tetap semangat emang buka jualan di teras rumah, karena emang kan aku jualannya nggak ketampon air hujan ya. Mungkin ya nggak kehujanan juga, alhamdulillah, karena emang jualan aku itu hanya di teras rumah. Pokoknya kita syukurin aja ya, meskipun kita usahanya kecil-kecilan, manfaatin teras rumah buat jualan. Semoga bisa menginspirasi para bunda-bunda di rumah, apalagi yang bunda-bunda di rumah itu rumahnya yang deket jalan raya. Masya Allah tabarakallah itu teman-teman ya, kesempatan buat kalian buka usaha itu gede banget teman-teman kalau rumahnya jalan raya loh ya. Kalau aku meskipun rumah aku di gang kecil kayak gini, alhamdulillah target pasar aku itu sesuai, karena emang kebanyakan di gang aku ini banyak banget para anak-anak dan bocil-bocil. Tahu nggak sih bun, dagangan itu bukan soal bakat, tapi soal mental. Jadi mental bahwa dagang itu tak selalu laku, terus kemudian mental bahwa dagang itu juga tak selalu mulus teman-teman. Apapun itu kita nikmati saja ya prosesnya, tetap semangat,
untuk pejuang rupiah semuanya, apalagi kita itu jualannya sambil bantu-bantu suami, sambil bantu-bantu ekonomi keluarga. Semoga kita semuanya yang sama-sama pejuang rupiah, yang sama-sama jualan di teras rumah, laris manis, berkah barokah, dan lancar terus buat usahanya ya, amin. Nah kalau begini kan enak ya dilihatnya teman-teman, jajanan Ciki udah pada penuh semuanya. Sekalian aku tadi juga masang permen karet juga, sekalian coklat-coklat coco yang harga 500-an, ada sendoknya itu loh teman-teman. Itu kan lumayan enak banget ya. Itu juga aku pajang. Setelah semua jajanan Ciki itu udah selesai aku pajang, udah selesai aku tata, kemudian selanjutnya aku akan menata beberapa rasa-rasa minuman. Jadi kalau bulan puasa itu hawanya panas ya, meskipun malam hari alhamdulillah tetap aja yang suka jajan es ya. Makanya kalau es rasa-rasa minuman itu aku selalu siapkan berbagai variasi macam rasa. Tapi aku itu usahakan rasa-rasa minuman itu yang paling disukai pelanggan aku ya, atau yang paling disukai anak-anak. Soalnya kenapa? Supaya nanti kita modalnya bisa muter lagi, seperti itu. Jadi usahakan kalau kalian itu pengen menambahkan beberapa jualan di teras rumah atau warung kalian, usahakan yang bisa muter ya modalnya, jangan barangnya itu yang bejejek ya, alias yang nggak bisa jalan. Ya emang nggak disukai anak-anak jajannya, kan emang kita yang rugi teman-teman. Nanti kita malah nggak jalan modalnya dan kita untungnya juga macet. Untuk bulan puasa ini sebenarnya ada yang spesial teman-teman. Yang pertama untuk rasa-rasa minuman itu aku tambahkan nutrisari. Jadi untuk nutrisari ini itu harganya 2000-an. Terus kemudian kalau untuk rasa-rasa semuanya, entah itu Fanta, Pop Ice, Top es maksudnya, terus kemudian Sisri, terus kemudian ada Marimas, itu semuanya harganya serba 1000-an. Terus kemudian untuk warung aku nih kan emang kebiasaan ya, kalau habis raweh biasanya dibuat nongkrong para anak-anak muda. Ya temennya adik aku juga sih teman-teman ya. Makanya aku itu juga nyetok sebagian kopi ya, kopi instan ya kayak gudeg gitu teman-teman. Nanti aku jualnya itu kisaran 3000 sampai 4000-an. Kalau teman-teman tahu, kemarin itu kan aku udah unboxing ya untuk cetakan Milor. Alhamdulillah ya teman-teman. Untuk bulan puasa ini aku juga perdana nih ngeluarin jualan baru, yaitu mie telur atau Milor ini. Ya menurut aku buat variasi aja lah ya, soalnya aku tuh pengennya bulan puasa ini anak-anak itu kan sering jajan, aku pengennya itu yang nyari untungnya itu lebih banyak dibanding dengan jualan sosis. Makanya kalau sosisnya emang aku pending dulu lah ya untuk bulan puasa ini, karena emang untungnya sedikit banget teman-teman. Dan kemudian ya pasti laris ya kalau sosis ya, tapi emang untungnya itu loh yang nipis banget kalau jualan sosis. Kemudian juga aku itu kalau jualan sosis itu habisnya juga cuopet sih sebenarnya, tapi ya untungnya sedikit itu teman-teman. Makanya aku sebagai seorang penjual ya nyari dulu sementara ya untuk cari jualan yang emang bener-bener untungnya itu banyak. Bagian aku udah menata beberapa rasa-rasa minuman, dan sebagian lagi aku juga masukin untuk permen kayak kacamata gitu. Sebenarnya ini bukan permen ya, kayak bentuk coklat gitu, tapi itu dibentuk kacamata terus kayak digelondongin gitu loh teman-teman. Ini tuh juga jajanan paling laris sekali di kalangan anak-anak. Soalnya marshmallow, permen coklat ini ya, itu aku sebenarnya kalau permen coklat kacamata ini masih mencoba, ternyata emang bener anak-anak itu suka sekali teman-teman. Terus kemudian untungnya juga lumayan ya, kalau permainan kotak besar gitu kan lumayan untungnya ya teman-teman. Ya nanti kalau aku habis aku akan restokin lagi untuk permen kacamata ini. Ini permen kacamata alias coklat kacamata tadi aku juga siapkan untuk permen kaki dan permen jagoan biru ya teman-teman. Kebetulan pas aku itu lagi nata-nata jajanan, langsung aja ada tetangga aku yang punya anak kecil langsung beli beberapa jajan untuk beliin jajannya anak-anak. Emang kebiasaan teman-teman kadang itu bocil juga restock jajan di rumah ya. Biasanya ibunya atau emaknya itu belanjain jajannya itu sampai 5000 sampai 3000 sampai aku ada yang kresek gitu ya, supaya buat stok bocil di rumah supaya nggak repot gitu ya untuk keluar-keluarnya. Tapi alhamdulillah karena emang jualanku tuh bukan di jalan raya, alhamdulillah anak-anak itu emang suka banget jajan di warung aku, karena emang yang pertama itu bukan di jalan raya, terus kemudian dekat juga sama 2 musola, dan emang anak-anak juga dekat rumahnya dengan rumah aku. Makanya dari itu mereka itu lebih sering jajan di warung aku dibanding dengan yang di depan jalan raya. Bukan warung aku teman-teman, kalau aku itu nggak nyetok mie instan. Alhamdulillah ya teman-teman. Kalau untuk mie gelas, terus kemudian intermix,
Itu ya, aku selalu stok selalu teman-teman ya. Apalagi kalau di bulan puasa ini kita itu nggak tahu ya kebiasaan ya. Kadang kita udah buka puasa, udah minum es banyak, minum banyak, tapi setelah terawih, sholat terawih itu pengennya nyemil terus teman-teman. Kebanyakan anak-anak juga seperti itu sama ya. Jadi kalau anak-anak itu kadang kalau habis darusan gitu kan, baca Al-Quran, terus kemudian sholat terawih, habis sholat terawih gitu ya, mereka itu sering banget jajan ya, entah itu jajan mie instan kayak gini, atau jajan roti bakar lah, atau jajan yang lainnya yang aku jual di teras rumah sekarang. Makanya aku selalu restokin untuk mie instan. Kadang emang nggak anak-anak aja, tapi orang-orang dewasa itu juga suka untuk jajan mie instan. Masya Allah, tabarakallah teman-teman, nggak terasa ya kalian itu udah menemani aku untuk persiapan buat buka jualan di bulan puasa ini. Semoga selalu menginspirasi para bunda-bunda di rumah. So, makasih banget ya yang udah ikutin kegiatanku hari ini. Jangan lupa di like, di subscribe, dan kemudian di komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.